Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, hari ini Pak Lukman akan mengabsen. Yang pertama, Awan hadir, Alvaro hadir, Nizam hadir, Neplin hadir, ini hadir, Alika hadir, Kansa hadir, Yui hadir, Ia hadir. Baik anak-anak, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Dipimpin ketua kelas. Kepada siapa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Tepuk semangat. Baik anak-anak, mari kita pertama kita akan mengawali dengan pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran iman pada hari akhir, Pak Lukman mau bertanya, apa hari akhir? Hari akhir adalah hari Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya kecuali Allah Subhanahu wa pandanganmu atau bayanganmu seperti apa? Takut? Roh, kaya apa? Hari kiamat itu serem, kaya hantu. Yes. Hari kiamat itu adalah hari hancurnya seluruh alam semesta kecuali Allah. Pertanyaan yang kedua, gini, rukun iman tentang hari kiamat itu rukun iman yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa, Li? Yang nomor berapa? Kodok dan baik, kita masuk pada pembelajaran hari ini yaitu beriman kepada hari akhir. Kalian lihat? Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa? Orang yang meninggal itu termasuk orang yang mengalami hari kiamat. Kok bisa, Pak? Bisa. Soalnya mati itu termasuk kiamat. Sebut kiamat kecil. Lah kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau mati, bencana alam, banjir, terus gunung meletus, angin topan itu termasuk kiamat kecil. Nah, mati ini termasuk kiamat kecil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, meyakini dan menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Dua, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Tiga, menemukan hikmah beriman kepada akhir dengan benar. Empat, membuat peta konsep perjalanan di hari akhir dengan benar. Selanjutnya, ini adalah gambaran ketika hari akhir. Gambar apa? Gambar gedung hancur semua. Berarti hari akhir adalah peristiwa atau kejadian hancur leburnya alam semesta beserta seluruh isinya kecuali Allah. Itu namanya hari akhir. Lanjut. Nah, dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 4 menerangkan tentang keadaan bumi ketika hari kiamat tiba. Apa bunyinya? Surah ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apa? Apabila bumi digoncangkan dengan goncang yang dahsyat. Berarti nanti kalau hari kiamat bumi itu digoncangkan dino sama Gusti, sama Allah digoncangkan dino. Padha karo apa? Semut lek ana di dupure ngene, kalian goncangkan dino. Ya apa semut? Ngeluh ta enggak? Ngeluh.
pemanen dunia sini manusia yang banyak. Yang ayat yang kedua yaitu wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Apa yang ada di bumi, dalam bumi itu akan keluar. Apa isi dalam? Apa saja yang dalam bumi? Yang ada di dalam bumi. Lapa, tahu apa? Lapa itu panas apa dingin? Panas. Terus minyak bumi akan keluar semua. Pokoknya yang ada di dalam bumi itu keluar semuanya. Ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya. Nah, manusia itu bertanya semuanya. Kenapa bumi seperti ini? Maka bumi mengatakan wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ayat yang keempat yaitu menjelaskan bahwasanya bumi menceritakan bahwasanya hari kiamat telah tiba. Nah, beriman pada hari akhir. Beriman hari akhir artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Iman artinya apa? Iman itu artinya percaya. Leka iman berarti tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat disebut kafir. Wong sing gak percaya iman dan tidak beriman pada hari akhir itu disebut orang yang kafir. Yes. Sampai di sini ada yang belum paham dan tentang hari akhir. Kamu tidak, kalau tidak paham boleh bertanya sebelum kalian bertanya. Paham apa enggak? Paham ya? Lanjut. Hari kiamat itu ada dua. Ya, hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Biasanya seperti apa? Peristiwa meninggalnya seseorang dan terjadinya bencana, itu disebut kiamat kecil. Orang-orang yang mati meninggal di kuburan itu sudah termasuk mengalami kiamat. Kiamat apa namanya? Kiamat kecil. Seperti orang di Aceh dulu ada yang namanya tsunami. Nah, itu sudah mengalami kiamat kecil. Orang yang rumahnya dekat dengan gunung meletus ya. Berarti di sekitarnya sudah mengalami kiamat kecil. Terus selanjutnya ada kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Itu kiamat besar. Nah, ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Semuanya akan hancur. Ini yang disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Nah, hari akhir itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Malaikat pun tidak tahu kapan hari akhir itu kan terjadi. Setan pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Tapi Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya ada tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda kecil. Apa? Munculnya berbagai saya itu Pak banyak ya, TV, media sosial, banyak fitnah ya. Sebenarnya tidak melakukan difitnah jadi disangka orang yang melakukan kayak artis. Terus munculnya nabi palsu. Nah, nabi palsu ini muncul pertama kali pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Itu pertama kali muncul namanya Nabi, ngaku-ngaku Nabi, yaitu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Yang ketiga ada banyak kebohongan. Nah, sekarang banyak kebohongan apa enggak? Banyak. Itu tanda-tanda kecil dari kiamat akan datang. Terus 4, perbuatan riba. Tahu riba kan?
Riba itu adalah perbuatan di mana ngambil keuntungan lebih dari harga barang. Itu namanya riba. Sumoma Alvaro tuku teh 2.000 didol nang koncone dadi 5.000. Sing 3.000 itu mau riba. Itu tidak boleh. Harusnya dijual berapa? 2.500 atau 3.000. Kalau terlalu lebih daripada untung itu namanya riba. Nah, yang nomor 5, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Banyak apa enggak sekarang? Wah, sekarang ini anak durhaka kepada orang tua. Malah di berita-berita itu ada anak membunuh orang tua. Perkara Pak jalur HP ganti toko. Selanjutnya yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah ada matahari pagi-pagi terbit dari barat, itu namanya sudah masuk hari kiamat. Sekarang masih apa? Masih di timur. Tapi biasanya untuk melenceng. Biasanya mau tersebut kalau dari timuran akhirnya datang hari kiamat. Yang kedua munculnya Dajjal itu sampai sekarang belum mati. Tapi tidak muncul, sembunyi. Tapi nanti ketika waktunya Dajjal itu akan keluar. Terus yang nomor 3, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa pun sekarang masih ada dan belum meninggal. Tapi kalau sama Allah diangkat ke langit, sekarang ada di surga. Nanti ketika hari kiamat datang, Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Untuk siapa ya? Untuk apa? Membunuh Dajjal. Yang nomor 4, turunnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah imam atau presiden nanti yang akan memimpin umat manusia, umat Islam. Nah, terus yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tahu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah hewan semacam manusia, atau bisa dikatakan ya berupa hewan, ya berupa manusia. Dia itu akan menghabiskan segalanya yang ada di dunia. Nah, sekarang ada Ya'juj Ma'juj itu, tapi tidak tahu di mana tempatnya. Terus 6, munculnya binatang melata. Binatang melata itu apa? Binatang melata itu sing berangkang koyo ulo, itu termasuk binatang melata. Yang 7, munculnya dukhan di timur dan barat. Nanti kalau akhir datang, maka akan ada asap dari timur dan dari barat. Terus, ada yang mau tanya tentang tanda-tanda hari kiamat? Bisa paham? Teman ya, diskusikan, kalian kerjakan. Setiap kelompok nanti akan menjelaskan satu perwakilan ke depan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi. Dikasih waktu paling cuma selama 30 menit untuk mengerjakan. Dibaca. Hah? Iya, baca. Iya, sama-sama. Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari masa diskusi hari ini. Silakan.
dengan beriman kepada hari akhir, mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Sebutkan tanda-tanda hari akhir: munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Sultan dari barat dan timur. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Ya, baik. Sangat bagus sekali hari ini anak-anak ya. Korban menambahkan sedikit tentang hari akhir di mana suatu alam semesta nanti itu akan berakhir, baik makhluknya, baik berupa manusia, tumbuhan, semuanya akan berakhir. Refleksi pembelajaran hari ini. Mana hari ini senang apa nggak belajar tentang iman pada hari akhir? Kalau senang, coba diisi satu kelompok aja. Diisi. Baik anak-anak, hari ini kita selesai dulu dengan pembelajaran tentang hari. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang hari kiamat, yaitu tentang hikmah daripada iman kepada hari akhir. Ini ada hikmah hari akhir, iman pada hari akhir. Ada hikmahnya, iman pada hari. Untuk itu jangan lupa untuk selalu tetap belajar dengan tekun. Baik anak-anak, untuk hari ini kita selesai dulu pembelajaran tentang hari akhir. Untuk kelasnya disiapkan dan berdoa.